Perceraian atau perpisahan atau batal nikah itu kadang menjadi pintu darurat yang wajib diambil. Tapi mengapa ini menjadi beban yang justru berat, padahal ini sangat darurat jika tetap dipertahankan? Oke. Pertanyaan yang menarik ya, karena kadang banyak orang mengalami dilematis ya, antara beban yang ditanggung ketika dia tetap mempertahankan sebuah pernikahan atau hubungan itu dengan misalnya memilih untuk melakukan perpisahan gitu. Nah, memang sih kadang begini ya, mengapa dunia ini sering kali ya itu memandang kata putus, gagal nikah atau perceraian itu sebagai sebuah noda hitam yang sangat memalukan, terutama nih bagi perempuan ya. Biasanya itu beban itu sangat dialami ya, tentang beban-beban sosial, seolah-olah perpisahan adalah sebuah kegagalan yang mutlak di dalam hidup. Nah, karena itu coba mari kita lihat, kita ubah sudut pandangnya ya. Bukankah jauh lebih baik gagal sebelum akad pernikahan daripada mempertahankan martabat di dalam pernikahan yang tidak sehat? Atau kalau yang sudah menikah, lebih baik ya mungkin berpisah daripada tetap mempertahankan sebuah keluarga yang seperti di neraka yang tidak ada jaminan kebahagiaan itu. Nah, karena itu penting ini ya, karena setiap individu itu berhak loh untuk mendapatkan kedamaian dan keamanan dalam hidupnya. Memaksa untuk bertahan dalam hubungan yang toksik itu sangat menyakitkan, hanya karena takut dicap gagal oleh tetangga ataupun juga kerabat. Ini betul-betul bentuk penindasan dan juga diskriminasi gitu ya. Hubungan itu seharusnya menciptakan ruang yang aman, nyaman, dan menjaga martabat, dan juga perlu yang menjaga kesehatan. Jangan sampai malah justru menguras kewarasan. Perpisahan dalam banyak kasus bukanlah sebuah kekalahan. Ini adalah cara kita untuk menyelamatkan hak asasi kita agar kita punya hidup yang tenang. Perempuan nggak boleh juga ya dipaksa menjadi penjaga keutuhan hubungan dengan cara mengorbankan kesehatan mentalnya. Anda sih punya hak untuk berhenti ya, dan juga mempunyai hak untuk bagaimana menjaga kedaulatan diri, itu hak setiap orang. Nah, sekarang gimana nih cara kita melihat di dalam perspektif Islam? Dalam Islam kita ada yang disebut dengan menjaga mental, menjaga jiwa, sering disebut dengan hifdzun nafs ya. Nah, Allah tidak pernah memaksa hambanya untuk bertahan di dalam penderitaan yang itu sangat menghancurkan kehormatannya. Mengakhiri hubungan yang tidak lagi membawa kerahmatan adalah bentuk ketaatan di dalam menjaga kewarasan atau hifdzun nafs tadi. Misalnya kalau kita lihat nih ya, ini kayaknya ayat ini jarang sih diketahui orang ya, tentang Al-Quran surat An-Nisa ayat 130, yang artinya adalah jika keduanya bercerai atau berpisah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Jadi kalau selama ini dipahami bahwa siapa yang menikah Allah akan mencukupkan rezekinya, tapi ternyata di surat An-Nisa 130 Allah juga mengatakan siapa yang bercerai, berpisah, maka Allah juga akan mencukupkan kebutuhannya. Jadi akan ada rizki setelah sebuah pernikahan itu ya, ketika kemudian memang perpisahan itu harus diambil supaya kemudian masing-masing menjaga kewarasan dan mempunyai kesehatan mental yang baik. Ayat ini adalah jaminan ya, Allah tidak menutup satu pintu kecuali untuk membuka jalan yang lain yang lebih luas. Karena itu perpisahan bukan akhir segalanya, ia adalah reroad ya, atau pengalihan rute menuju takdir yang lebih baik. Karena itu apa sih ya tipsnya ya, supaya kemudian tidak selalu bertahan ya pada situasi yang terpuruk. Seandainya memang kadang-kadang di antara Anda, teman-teman semuanya ada yang mengalami atau melihat relasi yang seperti ini. Yang pertama adalah validasi perasaan Anda, bukan perasaan orang lain. Dalam arti berhentilah mencoba untuk terlihat baik-baik aja di depan publik jika memang batin Anda menjerit. Akuilah rasa sakit itu karena kebahagiaan itu dimulai dari kejujuran diri sendiri. Yang kedua adalah ciptakan pulau kedamaian sendiri. Apa artinya? Jika hubungan sedang panas,
carilah ruang di mana Anda memiliki kendali penuh. Bisa berupa hobi, pekerjaan, atau komunitas. Pastikan satu area di dalam Anda yang tidak terpengaruh oleh konflik-konflik hubungan yang ada itu. Kemudian coba ubah mempersepsi diri kita menjadi korban menjadi sebagai pembelajar. Artinya apa? Daripada bertanya terus, mengapa ini terjadi padaku? Ya, diubah ya pertanyaannya, jangan seperti itu. Ya, tanyalah apa yang sedang coba diajarkan oleh situasi ini tentang batasan diri, boundaries yang saya miliki. Jadi daripada menanyakan kenapa sih ini terjadi padaku, coba tanyakan kenapa hal ini terjadi. Kira-kira apa hal yang baik yang sebenarnya terjadi di balik peristiwa itu gitu. Lalu juga yang keempat adalah terkait dengan praktekkan tentang self compassion. Apa itu maksudnya? Perlakukan diri Anda seperti Anda memperlakukan sahabat karib. Ya, jangan menghakimi diri sendiri, jangan selalu merasa bersalah atau selalu menyalahkan diri sendiri ya atas kesalahan pasangan. Ingat, perilaku buruk orang lain adalah refleksi karakter mereka, bukan ukuran harga diri Anda. Lalu juga fokus pada hal-hal yang kecil dan yang bisa dikendalikan ya. Saat hubungan terasa kacau ya dan di luar kendali, maka coba fokuslah pada hal-hal yang kecil. Apa yang Anda makan, jam berapa Anda akan tidur, dengan siapa Anda bicara gitu ya. Karena kemenangan-kemenangan kecil atas rutinitas harian akan mengembalikan kepercayaan Anda. Jadi sekali lagi, jangan biarkan stigma sosial membungkam keberanianmu untuk pergi dari sesuatu yang merusakmu. Perpisahan bukanlah aib, itu adalah bukti bahwa kamu cukup mencintai dirimu sendiri untuk tidak membiarkan hancur. Hubungan adalah suatu eksperimen sosial dan spiritual. Tidak semua eksperimen harus berakhir dengan pelaminan untuk dianggap berhasil. Terkadang keberhasilan terbesar adalah saat kita mampu melangkah keluar dengan kepala tegak dan juga hati yang berdaulat. Ingatlah selalu, ending are new beginnings. Selesainya sebuah bab hanyalah tanda bahwa bab yang lebih baik itu akan terjadi. Saya pikir itu, semoga kita mempunyai kemampuan untuk memilih dan berdaulat karena kita berhak bahagia.